amanu idza qila lakum tafassahu fil masajid ya fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan padamu luaskan majlis, luaskan. Maksud di situ luaskan ada dua. Satu, luaskan tempat. Jadi kalau ada orang berdesak-desakan antum masih ada space, jangan ditutup-tutup, buka, luaskan. Yang kedua maksudnya luaskan itu diperluas infonya. Sampaikan. Mungkin antum nggak bisa datang, tapi ketika antum sampaikan infonya, Allah dari informasi antum ada 10 orang datang. Antum dapat pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana Ustadz kalau kita nge-share aja tapi gak usah datang? Semua nge-share gitu kan? Dikosongnya. Tidak, itu prinsip pertama. Luaskan kebaikan. Dua. Berinfak dengan harta pada amalan berganda. Berinfak dengan harta pada amalan berganda. Maksudnya sedekah jariyah. Contoh, tadi kan saya contohkan 4 kan? 4-nya, masih ingat tadi? Di antara 4 itu, bukankah ada interaksi dengan Al-Quran? Baca, menghafalnya? Nih, antum punya modal 50.000, pengen infak. Dengan uang itu, disarankan langsung lewat petunjuk Nabi, cari dengan 50.000 itu, yang menghasilkan keuntungan terus berlipat. Walaupun antum gak mengerjakannya. Saya beri contoh misalnya, berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah jariyah. Misal penghafal Quran. Ada orang punya 50.000 diberikan kepada orang dengan bentuk makanan. Yuk makan. Dimakan oleh orang itu. Dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang, pahalanya selesai. Tapi antum belikan mushaf 50.000. Datang ke percetakan Habib Hasan. Saya cari mushaf Habib. Dengan harga 50.000. Antum dapat 2. Masya Allah. Begitu dapat 2, antum datang ke tempat hafalan Quran. Masya Allah. Atau datang ke tempatnya Ibu Nyamin. Ya. Dari keturunannya Syekh Dahlan, ya Allah yarham, yang penemu qiraat itu. Begitu datang ke situ, berikan kepada anak-anak penghafal Quran. Atau ke tempat-tempat penghafal Quran, datang ke Yanbu, ke Kudus, berikan. Modal cuma 50.000, mushaf 2 diberikan kepada penghafal Quran. Tadi sudah saya katakan dari awal, hafal Quran itu penghafal nggak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan, dia akan mengulang-ulang. Anda bayangkan, modalnya cuma 50.000 sama dengan tadi. Mushaf 2 jadi 2. Begitu dimukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari? Baca. Transfer mengalir kepada antum. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk antum. Modalnya cuma 50.000. Yang menarik, antum meninggal. Mushafnya masih ada, dibaca lagi oleh yang lain. Mengalir lagi, modal 50.000. Yang menarik, mushaf dah rusak. Cuman penghafal tadi udah hafal Quran 30 juz. Dia punya murid lagi. Jangankan punya murid, ngimamin dia. Dengan wasilah mushaf dari antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi transfer. Yang hebat, dia punya murid 10 orang. 10 itu punya murid lagi, 10 lagi. Gak habis-habis, cuma 50.000 modalnya. 50.000 rupiah. Mushaf. Itu yang disebut amalan cerdas. Waktu kita terbatas. Coba apa yang kita dapatkan, itu yang kita cari. Itu sahabat tuh begitu. Bilal tahu uang saya nggak banyak. Nggak tahu beliau, saya nggak punya banyak uang. Idul Kurban tuh orang beli sapi. Kalau kita sekarang. Mereka beli kambing. Ada yang beli unta. Oh, Bilal nggak kebeli. Tapi saya pengen intinya satu. Pengen menyampaikan sedekah karena Allah. Yang lain membeli kambing, beliau beli ayam. Bukan kurban dengan ayam. Tapi intinya bagaimana berusaha menabung untuk mendapatkan sesuatu bersedekah karena Allah di hari itu. Dan nilainya itu luar biasa, dipuji oleh Nabi SAW. Termasuk Ibnu Abbas dibiasakan demikian, dipuji oleh Nabi. Makanya mulai teman-teman sekalian. Dan penghafal Quran gak akan pilih-pilih. Mushaf siapa tuh? Ini wakafnya Pak Haji Yunus, udah banyak pahalanya, 1 huruf aja. Oh gitu ya? Iya. Qaf, Da'am. Gak ada, baca. Paham ya? Nah, itu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, ini yang lebih hebat lagi. Ini pahalanya langsung surga. Surga. Masya Allah. Sepanjang antum beriman, beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Apa diantaranya? Memfasilitasi orang lain. Yang sekiranya menghasilkan dengan ibadah itu pahala surga. Haji, umrah. Kalau wafat dia dalam penunaian itu dengan benar, maka al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Antum sudah luas, semua sudah haji dan sebagainya. Tiba-tiba lihat orang, ibadahnya bagus, belum ada kesampaian, tiba-tiba antum fasilitasi. Dia haji mabrur dapat surga, antum dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan
Dan berita baiknya, haji pun disandingkan di Quran dengan umrah. Dalilnya Quran surah kedua ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Makanya kalau ada yang mau haji, mau umrah, saya sarankan tolong hilangkan semua hal, jauhkan yang bisa merusak amalan, sayang. Ria tuh buang-buang, habis antum. Kasihan. Udah disiapkan surga, antum kemudian tukar lagi dengan keburukan. Ya, itu yang disayangkan. Udah jauhkan ria, sum'ah, macam-macam. Fokus antum tuh mau ibadah, fokus. Termasuk dari rumah. Tidak salah kalau antum ingin kumpulkan orang, ingin nyampaikan permohonan maaf, minta doa, itu nggak salah, cuma jaga sesuatu yang bisa merusak amalan. Ya, antum kumpulkan warga komplek untuk ngasih tahu, mohon maaf besok saya akan berangkat umrah. Mohon maafkan saya banyak dosa supaya saya tenang di sana beribadah. Dan tolong mohon doakan supaya kami diterima umrahnya. Ini umrah pertama kami. Mungkin juga yang pertama di komplek ini ya, warga belum pada umrah, Pak RT belum, RW belum. Insya Allah di sana kami doakan supaya bisa umrah. Habis tuh amalan. Jelas ya? Baik. 1. Angkat tangannya. Yang hafal 30 juz. Yang hafal 30 juz. 20 juz. 15 juz. Berapa juz? Wah, itu saya kenal itu. Berapa juz? 26. Boleh sini. Oh, wajahnya mirip Kamil. Sini sayang, sini. Bismillah. Tanya. Namanya siapa? Hafid. Hafid. Baik, Hafid. Ayah masih ada? Masih. Ada ibu? Masih. Masih adik? Masih. Ada berapa? 1. 1. Ibu ada berapa? 1. 1. Kan di hadis ada 3. Ibumu, ibumu, ibumu. Terus ayahmu. Jadi ibumu berapa? Wah ya, bukan gitu cara bacanya. Dia ada anak sekolah pulang dari pesantren, bapaknya ngetes, belajar hadis apa? Berbuat baik pada orang tua. Di situ disebutkan berapa kali?